Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua dalam keadaan baik, sehat, tetap semangat, penuh damai sejahtera dan selalu bersuka cita. Hari ini kita bertemu kembali di dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan. Dan tema kita di saat ini adalah mujizat. Untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan di hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat yang kedua yang demikian bunyinya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih, ada sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang berkeinginan untuk membeli mujizat. Terdengar sedikit lucu gitu ya, tapi cerita ini sangat bagus untuk kita renungkan. Kira-kira begini ceritanya. Ada seorang gadis kecil yang mempunyai tabungan yang ditaruh di suatu tempat. Kalau orang Jawa bilang itu adalah celengan. Gadis kecil tersebut memecahkan celengannya dan kemudian mengumpulkan semua uangnya itu ke dalam suatu kantong plastik. Kemudian dia menyelinap atau keluar diam-diam dari rumahnya lewat pintu belakang. Gadis kecil itu kemudian pergi ke sebuah toko obat, ya bisa dibilang apotik gitu. Dan resepsionis di sana bertanya kepada gadis kecil itu, "Apa yang bisa saya bantu, gadis kecil?" Gadis kecil itu menjawab, "Saya ingin membeli mukjizat." Resepsionis mendengar itu tentu saja agak bingung gitu ya. Kemudian dia bertanya lagi kepada gadis kecil itu, "Mau beli apa, Nak?" Gadis kecil itu dengan polosnya kembali menjawab, "Saya mau membeli mukjizat. Saya perlu mukjizat. Adik saya sakit parah. Dan papa bilang hanya mukjizat yang bisa menyembuhkannya sekarang. Jadi saya ingin membeli mukjizat untuk adik saya. Berapakah harga sebuah mukjizat?" Resepsionis pastinya terkejut dan dengan kelembutan resepsionis itu menjawab, "Maaf ya Nak, kami tidak menjual mukjizat di sini." Kemudian gadis itu bertanya kembali kepada resepsionis, "Kalau begitu, tolong beritahukan kepada saya di mana toko yang menjual mukjizat. Saya ingin membelinya. Saya akan membeli dengan semua uang tabungan saya." Dan di saat yang bersamaan di apotik tersebut ada seorang pria tua yang kebetulan mendengar percakapan antara resepsionis apotik dengan gadis kecil tersebut. Kemudian pria tua itu bertanya kepada gadis kecil itu, "Nak, kalau boleh tahu, mukjizat seperti apa yang dibutuhkan adikmu?" Gadis kecil itu menoleh dan menatap pria itu dengan tatapan yang polos dan sedih, lalu menjawab, "Saya tidak tahu, Pak. Yang saya tahu, setiap hari adik saya menangis karena kesakitan. Ada sesuatu yang buruk, yang jahat di dalam kepala adik saya. Papaku sudah berusaha keras untuk menyembuhkannya, tapi adik tidak kunjung sembuh. Dan dokter bilang adik saya harus dioperasi. Tapi papa tidak punya uang untuk membayar biaya operasi. Jadi papa bilang hanya mukjizatlah yang dapat menyelamatkannya. Sekarang saya ingin membeli mukjizat ini dengan semua uang tabungan yang saya miliki." Pria tua itu dengan lembut bertanya, "Oh, kalau begitu
Berapa banyak uang yang kamu miliki, nak? Gadis kecil itu kemudian membuka kantong plastiknya dan dia mulai menghitung uangnya satu persatu. Dan dia menjawab, saya hanya punya 5.500 rupiah. Berapa ya harga musisatnya itu, Pak? Apakah uang saya cukup? Si pria tua tadi menjawab sambil tersenyum. Wah, kebetulan sekali. Harga sebuah musisat itu memang segitu dan kamu beruntung karena saya punya musisat yang kamu butuhkan. Pria tua itu kemudian mengambil uang dari tangan gadis kecil tersebut dan berkata, ayo sekarang bawa saya ke adikmu, kita lihat musisat apa yang dia butuhkan. Ternyata pria tua itu adalah seorang direktur rumah sakit ternama. Setelah melihat keadaan adik dari gadis kecil itu, ia mengirim ambulans dan membawanya ke rumah sakit untuk segera dioperasi. Singkat cerita, operasi berjalan lancar dan sukses. Dan keadaan si adik membaik begitu cepat, sehingga dia diizinkan pulang setelah 1 minggu dirawat. Papa dari si gadis kecil itu tak henti-hentinya berterima kasih kepada bapak tua ini yang ternyata direktur rumah sakit. Karena biaya operasi dan biaya perawatan tidak dibebankan sama sekali pada mereka. Namun direktur rumah sakit itu hanya tersenyum dan berkata, Bapak jangan khawatir, putri Bapak telah membayarnya dengan ketulusan hatinya. Si papa gadis kecil ini penasaran, lalu bertanya kepada putrinya apa yang telah putrinya lakukan. Dan sang putri dengan gembira dan bangga berkata, Papa tahu si penjual musisat itu, Pak. Aku bertemu dengan dia di apotik dan aku membeli musisat yang dia jual dengan seluruh tabunganku. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang terkasih. Dari cerita ini izinkan saya mengatakan bahwa Tuhan itu ada dan selalu berada di samping kita. Saat kita membutuhkan pertolongannya, Tuhan akan memberikannya melalui orang-orang di sekitar kita dan melalui cara-caranya yang tidak terduga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, di sini sekali lagi kita diingatkan untuk selalu dekat, selalu ingat, selalu bersandar, selalu berserah kepada Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayat 2. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa memberkati kami, Allah yang senantiasa memberikan kasih karunia bagi kami. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus selalu bersandar, berserah, dan mendekatkan diri kepada Engkau. Karena Engkaulah Allah yang penuh kuasa. Engkaulah Allah yang selalu menolong kami. Mengingatkan kami untuk kami selalu menyerahkan diri kami, menyerahkan segala kegundahan hati kami, kekhawatiran kami hanya dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya ya Bapa, Engkau akan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Inilah doa kami Bapa, yang kami serahkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.